Selamat sore, selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Senja, Renja, yang membahas tentang khotbah Ibu Pendeta Deborah Dumasi Sianipar hari Minggu yang lalu. Khotbahnya tentang Lot dan Abraham yang jatuh. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, seandainya kami boleh menjadi bagian dari pemberitahuan firman-Mu semuanya karena Engkau. Maka segala pujian hormat hanya bagimu, ajari hamba-Mu, pimpin semua kami yang mendengarkannya baik melalui YouTube maupun melalui media lain. Kami serahkan, terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucapkan syukur, haleluya, amin. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, dikatakan oleh Ibu Deborah dalam firman yang mengatakan bahwa Lot itu orang baik, tapi dia ada di tengah-tengah orang yang tidak baik. Lalu dia mendengar dan hidup bersama-sama. Dan Abraham adalah pamannya yang membawa dia. Mereka meninggalkan kotanya dari kegelapan di Ur Kasdim. Mari kita simak sebentar dari 2 Petrus 2 ayat 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya pun benar-benar tersiksa. Lot itu adalah orang benar tinggal di antara orang-orang yang jahat dan jiwanya tersiksa. Tuhan mengakui bahwa Lot orang benar. Pertanyaannya adalah kenapa istrinya? Kenapa Lot jadi hancur seperti itu? Padahal di awal-awalnya mereka memilih lembah Jordan, Sodom, pinggiran Sodom yang begitu subur. Pertanyaan besar adalah, boleh nggak orang gagal? Boleh nggak orang benar? Boleh nggak orang jahat dan orang gagal? Saya mau sampaikan bahwa orang benar boleh gagal, tapi dia bangkit dan tidak terpuruk selamanya. Dikatakan tadi di dalam 2 Petrus 2:8, Lot tinggal di tengah-tengah bangsa yang jahat. Dia mendengar dan hidup bersama mereka dan jiwanya tersiksa. Lot menjadi orang yang banyak disalahkan dan Lot menjadi orang yang menjadi muara dari gosip. Lot ngomong doang, Lot menyampaikan firman, tapi istrinya jadi tiang garam. Sampai hari-hari ini, istrinya Lot adalah orang yang dikenal seluruh dunia menjadi tiang garam. Sebenarnya istri Lot itu adalah orang yang memiliki manusiawi. Hartanya banyak, lalu terbakar, lalu ingin dia ambil kembali. Sampai di situ, dia masih benar. Tapi ketika dikatakan oleh malaikat, jangan menengok ke belakang. Itu poinnya. Nah, ketika itu dilanggar, berarti ada catatan adalah orang baik, orang benar, dan orang jahat dibedakan dari ketaatan mereka kepada Tuhan. Seketika Lot menjadi orang yang gagal di hadapan bangsa-bangsa itu pada saat itu. Kejadian 13 ayat 7, Kejadian 13 ayat 7 dikatakan, belum selesai persoalannya Lot. Anak-anak buahnya, gembala-gembalanya berantem dengan anak buah dan gembala daripada Abraham. Dan Abraham mengambil keputusan, kalau engkau mau ke sini, aku ke sini. Kalau engkau ke sana, aku ke sini. Janganlah kita berantem. Bapak Saudara diberkati Tuhan. Kita bersaudara, boleh berselisih pendapat, berbeda pendapat, tapi dikatakan firman Tuhan, jangan. Jangan teruskan perkataan-perkataan umpatan, jangan perkataan-perkataan yang tidak baik kau alamatkan kepada saudara atau siapa atau tetanggamu. Ini dikatakan akhirnya Lot dan Abraham berdamai. Soal istrinya tentu sudah mati karena sudah jadi tiang garam. Alkitab tidak mengatakan bahwa istrinya Lot dibangkitkan kembali, pada indah. Tiang garam itu tetap ada sampai hari ini. Nah, istrinya yang mati wafat, dikenal bahwa Lot banyak kekurangan menurut orang, tapi menurut Alkitab yang saya ketahui bahwa Lot adalah orang benar. Dan dikatakan di dalam, nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa pesan-pesannya Tuhan hari ini kepada kita dari kisah Lot dan Abraham ini? Perbedaan orang benar dan orang yang tidak benar atau orang jahat adalah cara mereka mengambil suatu langkah. Contohnya Ayub. Ayub itu dikatakan Alkitab bahwa ia dikenal Tuhan baik. Ia dikenal Tuhan baik dan Tuhan tahu dia. Tapi Ayub mengatakan, aku tahu seandainya adalah ujian, aku pasti lulus dan aku akan keluar jadi emas. Itu kata Ayub. Tapi saudara ketahui bahwa anaknya meninggal, ternaknya mati ribuan, puluhan ribu, dan mati semua. Tapi satu orang benar mengatakan,
Tuhan menggantikan 2 kali lipat. Jadi harta benda daripada Ayub. Jadi kegagalan sebenarnya adalah cambuk buat kita. Kegagalan adalah cambuk buat orang benar. Ada lagi contoh di Alkitab, Gideon. Gideon itu adalah orang muda. Ketika itu bangsanya diserang oleh Midian dan orang Amalek. Setiap menanam dihancurkan. Setiap ada panen dihancurkan. Ternak-ternaknya dibunuh. Dan mereka menangis dan menyesali Tuhan. Lalu tiba-tiba malaikat datang di Hakim-Hakim 6 ayat 24 ayat 12. Malaikat Tuhan datang kepada Gideon. Hai Gideon, pahlawanku, Tuhan menyertai engkau. Tapi di ayat 15 dikatakan, Tuhanku, aku ini kan orang kecil, aku ini orang tidak bisa. Buktinya kami diserang terus. Nenek moyang kami dulu bisa, tapi sekarang sudah tidak bisa. Aku kan paling muda di antara keluargaku. Aku adalah suku yang paling kecil di tengah-tengah orang Manasye. Gideon merasa tidak sanggup. Tapi orang yang benar itu dikatakan Gideon membangun mezbah. Dia 24, Hakim-Hakim 24. Membangun mezbah Gideon, memberi korban bakaran. Dan Tuhan berkenan dan dia menang. Hanya dengan beberapa orang dia mengalahkan orang-orang Midian dan orang Amalek dengan bulu yang ada di tanah, bulu-bulu domba. Orang jahat yang gagal akan selalu gagal dan menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan orang-orang, maka menyalahkan rumput yang bergoyang. Bahkan dia juga menyalahkan Tuhan. Tapi orang benar tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Bapak Saudara diberkati Tuhan, untuk membedakan orang gagal dan orang itu adalah sikapnya. Saudara tahu apa bedanya domba dan kambing? Bapak Saudara diberkati Tuhan, domba adalah contoh dari sebuah kebaikan. Rambutnya lebat, kalau dia tidak digunting, tidak bagus, lembut, dan dia menjadi bahan untuk ul, untuk pakaian yang terbaik. Kalau kambing tidak bisa, keras dan kaku. Lalu vitaminnya lebih lagi. Kemudian kalau domba, dia menurut saudara. Kalau kambing, dia menanduk saudara. Coba, mana kira-kira yang kita dekatin? Mau menanduk, menyerang orang lain, atau kita menjadi orang yang mau bekerja sama dengan banyak orang? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita adalah orang baik, amin. Orang baik akan selalu memberi pertolongan. Lihat kiri kanan kita, lihat dapur mereka, barangkali mereka sudah tidak ada beras. Tanyakan anak-anaknya apakah ada pulsa. Lihat mereka ada beras atau tidak. Akan kelihatan. Karena apa saudara? Itu adalah orang yang hatinya dikuasai oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara memiliki banyak, mungkin harta, mungkin dari segi yang lain diberkati, tapi belum memiliki kesempatan memberkati saudaramu, memberkati orang lain. Lakukan. Datangin mereka. Carilah saudara-saudara kita. Dahulu ketika kami masih sulit, tidak punya rumah, tidak punya TV barangkali waktu itu, tapi kami sudah terbiasa. Karena kami mengalami banyak perjalanan, kami terbiasa memberi kesempatan buat orang lain sekolah. Dan hari-hari ini mereka menikmati apa yang Tuhan berikan. Bukan aku yang memberikan, tapi Tuhan. Tapi aku menjadi alat di tangan Tuhan. Kita menjadi alat di tangan Tuhan. Hari-hari ini mereka boleh diberkati Tuhan. Dan saya tahu itu adalah sebuah karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri hari Renja ini adalah Lot boleh gagal, nyaris terpuruk, tapi Lot bangkit. Dan Lot dikatakan Alkitab, Lot ini adalah tidak banyak cerita yang kita gali dari Alkitab, tapi di agama lain Lot ini adalah seorang nabi, pemuka agama. Dan dia selalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang disampaikan itu di antara Yordani dan Palestina, Lot kemudian dikenang menjadi seorang yang hebat. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, pesan Tuhan hari ini adalah jangan mau gagal, tapi bangkitlah. Ikutlah perkataan Yesus. Seberapa kali kau jatuh, tapi aku akan mengulurkan tangan kepadamu. Oleh karena itu, barang siapa yang datang kepada Tuhan, barang siapa yang menyerahkan diri dan bergantung kepada Tuhan, percayalah, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa untuk pemberitaan firman-Mu. Sempurnakanlah apa yang hamba-Mu sampaikan dengan kuasa Roh-Mu, agar setiap mendengarkannya boleh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom, mohon dibagikan, share,
like, subscribe, and comment. Tuhan memberkati. Haleluya.